untuk belajar Microsoft Excel nanti bersama Kak Dana. Akan belajar apa aja sih nanti? Itu nanti ada mengetahui pentingnya Microsoft Excel, pengenalan tools Excel yang perlu dikuasai, kemudian karena pekerjaan yang membutuhkan keahlian Microsoft Excel. Dan mungkin nanti teman-teman sedikit tipis-tipis nanti minta spill tentang gimana sih caranya berkarir lewat Microsoft Excel. Nah, nanti bisa banget nanti ditanyain di sesi tanya jawab bersama Kak Dana. Oke, tapi sebelumnya teman-teman, sebelum memasuki ke sesi webinar malam hari ini, aku pengen tahu nih teman-teman, motivasi terbesar apa sih teman-teman? Kenapa sih pengen ikut webinar malam hari ini? Pengen belajar kah? Pengen gali insight kah? Pengen berkarir? Atau mungkin teman-teman di sini ada yang fans beratnya Kak Dana. Mungkin, wah Kak Dana lagi ngadain webinar sih, jadi pembicara webinar. Wah, aku ikutan nih. Nah, teman-teman silahkan join melalui link www.menti.com dengan memasukkan kode 47929023. Silahkan nih teman-teman. Bisa di join lewat menti.com nih teman-teman. Mungkin dari tim expert mungkin juga ada yang ingin share nih kodenya berapa gitu. Nanti sambil aku share nih teman-teman, kenapa sih motivasi terbesarnya malam hari ini untuk ikut webinar malam hari ini. Ya nanti kita bisa saling share nih, sebenarnya pengen dapat apa, biar kita juga samakan visi dan misi nih teman-teman, biar kita tahu motivasinya, kemudian tujuannya malam hari ini apa saja. Oke. Di sini ada kendala kah untuk join menti.com ya? Atau sebentar. Oke, ini juga udah mulai banyak yang mengisi lewat ini ya, chat ya. Coba aku akan share menti.com-nya dulu. Sebentar. Oke, sebentar. Aku izin share screen dulu. Nih, udah mulai banyak yang pada ngisi nih, teman-teman. Oke, aku bisa. Oke, siap. Apa sih motivasi terbesar teman-teman untuk ikut webinar malam hari ini? Tadi ada yang motivasi terbesarnya adalah mau jadi pintar layak di kerjaan. Wah, mesti teman-teman ini lagi pengen gali nih kerjaannya, pengen berkarir di bidang apa, pengen semakin misalnya menaikkan gaji dengan cara menambah value diri, atau ini ada yang ingin upgrade skill Excel, pengen jadi data analis. Wah, keren banget nih, data analis ini lumayan pekerjaan yang sangat lagi booming banget nih. Pengen belajar, pengen learning, pengen belajar karir di bidang data analis, mempertajam dan menambah ilmu baru bidang Excel, menambah ilmu. Pengen belajar jadi data analis, menambah skill. Saya adalah seorang auditor, sehingga perlu memahami teknis Excel lebih lengkap dan detail. Wah, mantap banget, nanti akan dijelaskan lebih lanjut nih sama Kak Dana. Menambah pengetahuan, mendalami, memperluas ilmu tentang Microsoft Excel, menambah skill, meningkatkan soft skill untuk mahir ilmu komputer. Wah, mantap. Upskill, belajar lebih dalam, ingin menjadi seorang data science, engineer, analis. Wah, mantap. Semoga dilancarkan dan mimpi-mimpinya tercapai ya, teman-teman. Kemudian ingin menambah pengetahuan, tertarik menjadi data analis dan agar mahir Excel, mempelajari analisis lewat Excel, meningkatkan skill Excel, pengen tahu skill data analis. Ini udah pakai semangat banget nih, pakai caps lock untuk bisa lebih paham mengenai dunia Excel lebih mendalam. Wah, mantul. Nambah, wah keren. Aku nggak bisa bacain satu-satu karena ini banyak banget. Apalagi peserta malam hari ini, kalau di data ini ada 800 orang nih. Semoga nanti 800 orang ini bukan hanya menjadi peserta, tapi jadi connection-nya teman-teman, jadi jaringannya teman-teman, dan nantinya bisa saling share informasi atau sharing. Nanti bisa teman-teman ada yang lagi berkarir atau lagi mencari partner bekerja, nanti semoga nanti bisa dipertemukan. Oke, aku kembali ke slide sebelumnya. Ya, sambil share screen kembali ya, teman-teman. Oke, siap. Nah, tadi kan kita udah tahu nih motivasi teman-teman belajar malam hari ini, ikut webinar malam hari ini apa aja. Nanti semoga terjawab semua ya oleh Kak Dana. Tapi sebelumnya aku juga ingin menjelaskan apa sih malam hari ini kita mau ngadain apa aja sih. Terus
rangkaian acaranya seperti apa sih, dan lain sebagainya. Nah, jadi malam hari ini nanti kita ada opening dan welcoming. Tadi sudah opening dan welcoming, saya sudah membuka acara, kemudian tadi juga udah tanya nih motivasi teman-teman untuk bergabung webinar malam hari ini, pengen belajar apa biar kita satu visi dan satu tujuan. Kemudian nanti ada expert program overview, kemudian nanti ada presentation session, nanti akan dibersamai oleh Kak Dana, dan kemudian nanti di sesi terakhir nanti ada Q&A dan foto bersama nih teman-teman. Nah, sebelumnya tak kenal maka tak sayang, jadi teman-teman sebelumnya mungkin ada teman-teman yang sudah tahu nih expert itu apa sih, siapa sih expert itu, kok ngadain webinar malam hari ini, ataupun mungkin udah tahu expert banget nih, jadi udah setiap acaranya selalu ikut webinarnya expert nih, misalnya contohnya kayak gitu. Jadi expert adalah merupakan sebuah platform dari Video Edutech. Jadi Video Edutech ini adalah salah satu startup di bidang edukasi yang bergerak di pendidikan untuk siswa gitu. Nah, dari Widya Edu ini kita fokus lagi nih ke pelatihan yang lebih general lagi, yaitu ada pelatihan dan mentoring bagi profesional, perorangan maupun korporasi nih untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang, mulai dari teknologi informasi, programming, product management, digital marketing maupun English dan scholarship bootcamp nih teman-teman. Jadi di bawahnya juga ada nih program-program yang sudah dilaksanakan oleh expert.id, ada IoT engineer, kemudian Excel nih yang paling basic banget, yang paling semua orang tuh butuh nih Excel, kemudian ada Go Language, kemudian ada Flutter juga nih. Dan dikit mau spill informasi nih teman-teman, jadi untuk di bulan depan, di November ini kita sedang running beberapa program bootcamp yang nantinya bisa teman-teman ikuti nih. Mulai dari ada yang paling basic sendiri, nanti ada Excel for data analyst, kemudian ada di bagian teknologi, ada IoT, ada Flutter, ada Go Language, dan ada Arduino nih yang paling terbaru. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman tertarik pengen upgrade diri, upgrade value, pengen belajar, pengen switch karir, nah bisa banget nih ikut programnya Expert dan kepoin Expert. Nah, kepoinnya di mana? Nah, kepoinnya adalah di Instagramnya expert.id. Ya teman-teman, silahkan teman-teman yang belum follow Instagramnya Expert, bisa banget nih follow dulu, karena di Expert ini kita akan banyak share-share informasi, baik tentang teknologi, ataupun tentang lainnya. Misalnya teman-teman lagi cari webinar, lagi cari pelatihan untuk mengupgrade skill, untuk menambah value diri. Nah, teman-teman bisa nih follow IG-nya expert.id, karena akan banyak informasi yang bisa teman-teman dapatkan. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang Introducing Data Analysis with Microsoft Excel bersama Kak Dana Seteja Putra. Jadi, Kak Dana ini keren banget nih. Jadi Kak Dana ini merupakan bisnis integration arsitek di Accenture. Teman-teman mungkin udah nggak asing lagi nih sama Accenture. Nah, karena nggak mau berlama-lama lagi, kita boleh nih sapa dulu Kak Dana. Halo Kak Dana. Halo Tashi, halo semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Dana. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam. Oke. Gimana nih Kak Dana kabarnya malam hari ini? Kita kembali lagi ya, karena Kak Dana ini sering banget nih diundang expert. Mungkin Kak Dana udah agak bosan, tapi kita nggak bosan karena banyak banget materi yang akan kita belajari sama Kak Dana. Kalau kita bosan sama Kak Dana, nanti nggak dapat skill sama nggak dapat value tentang Excel nih misalnya. Nggak ada yang kata bosan sih untuk expert sih. Pokoknya expert kita harus banyak jalan menuju untuk jadi expert bersama expert. Gitu kan. Wah, keren, mantap. Oh iya nih Kak Dana, sekarang posisinya lagi di mana nih Kak Dana? Dengar-dengar lagi di Pulau Jawa ya, sama di bumi. Kayaknya nggak mungkin di ini ya, di Mars ya, kecuali yang pasti nggak di Bekasi ya. Ada yang di Bekasi nggak ya tadi? Ada. Oh iya, ada yang di Bekasi ya. Kan harus nyebrang ini dulu ke planet dulu gitu kan. Bener. Iya, lagi di Surabaya kebetulan. Wah, di Surabaya panas Ada yang sih di Surabaya. Tadi nih kayaknya ada yang tadi udah nulis dari Surabaya nih. Bisa nih share nih di kolom komentar. Kolom chat. Dari Surabaya. Kayak live Instagram dari Surabaya. Live TikTok ya Kak, kita malam hari ini. Asik. Bukan webinar. Boleh. Oke, ini nggak ada yang mau ngaku nih Surabaya, karena nggak mau sama kayak Kak Dana nih mungkin. Takut dikasih tugas kali ya. Kasih tugas. Iya. Ditodong. Oke. Jadi nanti kita akan belajar apa aja nih Kak Dana? Mungkin boleh spill tipis-tipis nih.
Kayak tadi kan teman-teman ada yang ini ya, kayak penasaran. Nggak, ada beberapa yang penasaran data analis itu kayak apa, kemudian ada yang penasaran Excel itu kayak apa, atau tapi kayak aku yakin sih teman-teman udah tahu basic Excel itu kayak apa gitu ya. Tapi nanti kita akan lebih lihat lagi data analis itu kebutuhannya seperti apa. Mungkin ada teman-teman yang di tingkat akhir atau fresh grade itu biar masuk ke data analis itu tuh seperti apa, tips and triknya, kind of it lah, gitu. Iya, mantap. Makin nggak sabar untuk belajar tentang Excel ya, Mas. Dan ini mungkin teman-teman juga udah nggak asing nih sama Excel, karena kan mau pekerjaan apapun itu, mau mau masih SD, SMP, SMA, mesti Excel nih sangat berguna banget. Bahkan aku kayak belajar Excel pertama kali itu waktu SD. Jadi teman-teman, Excel ini mungkin jadi pembelajaran atau sesuatu yang dipelajarin dan nggak ada habis-habisnya untuk dipelajarin, karena banyak banget manfaatnya nih teman-teman. Tapi nanti sebelum kita masuk ke sesinya Kak Dana nih, tadi kan materinya udah di-spill tipis-tipis nih, belajar apa aja, terus makin nggak sabar kan teman-teman, tapi aku akan jelasin dulu nih teman-teman tentang teknis Q&A-nya dulu. Jadi nanti semoga nanti dalam sesi webinar nanti, sesi materi, teman-teman kalau misalnya punya pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom chat ya teman-teman. Jadi aku mau wanti-wanti teman-teman karena ini pesertanya ada 800, kemungkinan nanti takutnya akan barbar. Jadi teman-teman, aku akan izin menjelaskan tentang teknis Q&A-nya ya. Jadi teman-teman nanti aku juga akan spill kalau nanti presensi akan dibagikan di akhir. Jadi teman-teman yang baru join nanti dinikmatin dulu aja materinya biar semuanya tenang dan mendapatkan materi sesuai dengan harapan teman-teman yang tadi ditulis di motivasi. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan, nanti silahkan drop pertanyaannya di kolom chat dengan formatnya nama underscore pertanyaan. Jadi nanti sebelum sesi selesai, nanti kita akan share presensinya. Jadi jangan ribut dulu ya nanti ngurusin presensi, karena nanti di sini juga ada teman-teman yang pengen belajar dan yang ngejar presensi aja. Jadi nanti aku mau wanti-wanti untuk saling menghormati ya teman-teman, biar kita semuanya dapat materinya. Terus juga sesi materi nanti teman-teman jangan di-unmute ya suaranya, biar nanti tetap semuanya tetap aman dan santai untuk belajarnya. Nah, jadi selain tadi akan ada materi, kita juga punya nih challenge. Nah, yang pertama, kita ada Instagram challenge nih teman-teman. Jadi teman-teman, kalau misalnya malam hari ini ngerasa materi dari Kak Dana ini, kita bahasanya di expert ini Wagyu A5, atau keren banget, enak banget, dan sangat bermanfaat banget, teman-teman nanti bisa share keseruan teman-teman di webinar malam hari ini di Instastory Instagram dengan cara tag @expert.id dan tag Instagramnya Kak Perdana Suteja. Nanti nama Kak Dana akan di fallback juga nih kalau misalnya teman-teman follow, biar nanti materinya itu nggak cuma sampai ke teman-teman, tapi juga nanti bisa share ke teman-teman yang lainnya. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak punya Instagram, tenang, karena kita punya challenge kedua nih teman-teman. Jadi ada LinkedIn challenge nih teman-teman. Jadi kita nih di expert ini sering banget nih dapat mentionan dari LinkedIn-nya teman-teman yang ngerasa kalau webinar dari expert ini keren banget nih. Salah satunya adalah yang ada di layarnya aku, di layar yang aku share nih. Jadi teman-teman nanti silahkan share keseruannya. Misalnya mau cerita, wah aku sebelumnya nggak tahu Excel, terus tiba-tiba aku ikut webinarnya expert bareng Kak Dana, aku jadi tahu Excel. Bahkan aku jadi bisa bikin data yang keren banget. Yang sebelumnya aku masih bingung ngurusin ini, ternyata setelah dari expert aku jadi makin tahu nih. Nah itu silahkan aja teman-teman, silahkan mau ceritanya kayak, Kak Dana keren banget, aku seneng banget belajar di expert. Nah, itu nanti bisa banget ditulis kayak gitu, atau sekreatifnya teman-teman. Jangan lupa nanti tag @expert.id, tag LinkedIn-nya Kak Dana, Kak Perdana Suteja Putra, dan jangan lupa tag LinkedIn-nya aku, yaitu Yunita Syanafa Zahro. Karena sebelumnya aku tadi belum kenalan nama aku siapa. Jadi nama aku adalah Yunita Syanafa Zahro. Di sini nanti bisa dipanggil Tashi. Oke, karena nggak mau berlama-lama lagi, mari kita sambut ya. Kak Dana udah maupun dari tadi udah disambut. Jadi mari kita mulai materi malam hari ini. Semoga teman-teman bisa menikmati materinya, kemudian menikmati pembelajarannya, dan akan mendapatkan insight dan tentunya akan menambah value diri nih dengan belajar Excel bersama Kak Dana. Mungkin waktu dan tempat aku persilahkan ya Kak Dana, silakan. Yap, terima kasih Tashi. Siap, Kak Dana. Halo, selamat malam semuanya, teman-teman semuanya.
Selamat malam. Salam. Malam, Kak. Malam. Hey. Malam, Kak. Oke. Oke. Tasya ntar kalau ada ini connection atau apa minta di ini ya, dicolek ya. Siap, Kak Dana. Oke, apakah sudah muncul? Tasya sudah Udah, muncul. Kak Dana udah muncul. Sudah. Oke, selamat. Oke, aku balik lagi buka lagi ya. Selamat malam semuanya, selamat malam teman-teman semuanya. Welcome to webinar malam kali ini. Jadi, jadi sebelum kita mulai, jadi kan kita udah bahas ya kurang lebih sedikit ekspektasi atau harapan teman-teman kenapa kalian pengen ikut ini. Ada yang pengen jadi, mungkin ada yang di tingkat akhir, kebayang pengen jadi data analis, atau mungkin ada yang udah lulus lagi jadi job seeker, pengen jadi analis, atau ada yang ingin berubah karir. Kan, of course, it's industry 4.0 gitu ya. Jadi industry 4.0 kita sangat, di era di mana data itu sangat penting. Masa data ini cuma ya udah kita tahu data doang gitu. Tapi ketika kita olah tuh ternyata data itu sebuah data yang misalkan Tashi umurnya 25. Itu kayak ya udah data apa gitu. Itu nggak penting. Tapi ketika kita tahu Tashi umurnya 25, dia seorang perempuan, dia jomblo, hidup di Jogja. Nah, itu kita bisa jadiin ini untuk kita olah jadi sesuatu yang sangat produktif, bahkan bisa diuangkan. That's how Industry 4.0 works pada zaman sekarang. Itulah kenapa tim Expert mengadakan salah satu webinar pada malam ini, yaitu Introducing Data Analysis with Microsoft Excel. Jadi at least teman-teman yang join di sini, yang kebetulan tidak kehabisan kuota pada malam hari ini ya, itu cukup beruntung banget bisa masuk ke sini dengan fee yang gratis. Teman-teman bisa tahu nih pentingnya si Microsoft Excel ini di dunia analis gitu. Nah, itu sekitar topik yang akan kita diskusikan pada malam hari ini, kurang lebihnya seperti itu. Nah, tadi meskipun udah dikenalin sama Tashi, mungkin saya kenalan lagi. Jadi perkenalkan, nama lengkapnya Perdana Seteja Putra. Biasa dipanggil Dana atau Perdana, tapi kalau mau panggil Seteja juga boleh, Putra juga boleh, monggo gitu. Jadi teman-teman bisa connect after this one. Tadi kan bilang Tashi, semoga salah satu tujuan dari webinar ini kan nggak cuma kita belajar atau kita discuss bareng, tapi nambah koneksi juga. Teman-teman bisa connect ke saya via email ke perdanaseteja@gmail.com atau LinkedIn saya ke Perdana Seteja Putra atau ke Instagram ke Perdana Seteja kayak gitu. Jadi all the things di sini bisa kalian kontak, feel free aja. Kemudian kesibukan saya sekarang saya masih jadi konsultan di Accenture. Kalau misalkan teman-teman cukup familiar dengan Accenture itu perusahaan consulting di bidang IT yang biasanya kita menangani one of biggest project yang ada di Indonesia kayak gitu. Tapi di sisi lain, selain dari itu, saya juga lagi ngajar di Surabaya kayak gitu. Oke, cukup perkenalannya. Jadi kita langsung aja, don't waste our time tonight lah ya. Oke. Nah, diskusi kita hari ini sebenarnya pokok bahasanya ada 3. Pertama, kenapa sih skill data analysis dengan Microsoft Excel itu sangat penting? Of course, tadi udah aku spill ya dikit-dikit. Kemudian, apa aja sih tools yang perlu dikuasai untuk melakukan data analysis di Microsoft Excel? Nah, sebenarnya di Microsoft Excel tuh bisa apa aja sih kayak gitu. Nah, terakhir, profesi apa yang membutuhkan keahlian Microsoft Excel? Mungkin teman-teman juga udah tahu, mungkin teman-teman juga udah bermimpi jadi salah satunya, atau mungkin berputar karir nih. Sebelumnya misalkan officer, SHI officer, atau apa, pengen berputar karir ke data analyst. Karena emang it's on demand, it's happening gitu, why not? Gitu. Oke? Nah, sebelumnya kita pengen tahu dulu, sebenarnya data analisis atau seorang data analis pasti melakukan data analisis. Data analisis itu apa sih? Nah, kalau ini menurut kebanyakan secara general, data analisis adalah suatu proses pengumpulan, modeling, dan analisa atas suatu data untuk mendapatkan kesimpulan dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, tadi aku contohkan, misalkan kita suatu data, Tashi umurnya 25, dia jomblo, ada di Jogja. Ada 3 data. Oke? Nah, atas 3 data ini, kita kumpulkan nih Tashi. Tashi 25, jomblo di Jogja. Terus kita modelkan nih dalam suatu bisnis, kita lihat kesempatan apa yang bisa
kita lihat dari sini, oh Tashi umur 25, jomblo di Jogja, oh berarti apakah dia bekerja? Ternyata dia bekerja, punya penghasilan. Ketika punya penghasilan, dia kerja di mana? Oh dia kerja di suatu perusahaan IT. Perusahaan IT butuh apa? Butuh pakaian. Oh berarti kalau kita jualan pakaian, Tashi bisa jadi salah satu market target kita. Nah, that's how kita mengambil kesimpulan, mengambil sebuah insight dari proses data analysis. Nah, secara gamblang, secara lebih lengkapnya, kita mulai dari identifikasi. Identify masalahnya itu apa. Tadi kita dapat identify dari suatu area, misalkan di Jalan Kali Orang di Jogja, ada banyak mahasiswa gitu. Mahasiswa kalau Jalan Kali Orang itu ya kampusnya UII misalkan. Nah, di UII itu mahasiswa umur 19 sampai 23 gitu. Kita kolek nih datanya. Oh, ternyata mereka uang jajannya katakanlah sehari 1 juta gitu. Sehari satunya juta gitu kan. Nah, kemudian kita kumpulin tuh datanya. Ternyata dari 1.000 mahasiswa WI yang penghasilannya di rentang 1 juta, itu ada 700. Kita cleaning dulu. Kita cleaning yang 300 itu outlier. Misalkan ada yang ternyata sehari dia 2,5 juta, 3 juta, kita cleaning, kita bersihkan, kita kumpulin tuh 700 orang, kita lihat dari 700 orang ini apa yang mereka butuhkan gitu. Misalkan kita lihat, oh ternyata mereka kebanyakan bawa mobil. Nah, ketika mereka bawa mobil, kebutuhan pemilik mobil itu apa? Misalkan bengkel, car wash, atau cuci mobil, kemudian bengkel panggilan, tambal ban panggilan. Nah, di situ kita bisa interpretasikan kebutuhan dari pelanggan, kayak gitu. Nah, dengan melakukan analisa data ini, akan banyak informasi yang bisa diambil dan jadikan dasar dalam melakukan suatu pengambilan keputusan, termasuk pembuka bisnis, pengembangan bisnis. Itu kalau bisnis doang. Dalam bidang akademik ada kayak kita bisa penelitian, membuat sebuah produk baru, dan macam-macamnya. Kayak gitu. Nah, contoh lainnya adalah di sini disebutkan kalau e-commerce atau media sosial memanage data user dan melakukan analisa untuk mengetahui preferensi atau tren yang sedang ayahnya lagi ke itu Uncu, lagi ke dokter dulu Uncu. Oke. Oke. Nah, contoh lainnya adalah ketika media sosial teman-teman main Instagram dong, main. Oke, beberapa nggak main, mungkin main Instagram, Facebook, Twitter. Nah, atau mungkin TikTok. Nah, sekarang kan ada yang namanya FYP atau di TikTok ada for your page. Nah, dari mana sih dia bisa tahu merekomendasikan, oh, misalkan nih aku ngelihat FYP ku tuh munculnya tuh K-pop, entah Blackpink lah, BTS lah, Twice lah, Red Velvet lah, dan macam-macamnya. Ya, mungkin karena emang sebelumnya yang kontennya keluar itu tuh aku like gitu. Jadi dia akan mengambil data atau tadi mengkolek sebuah data tadi, terus di cleaning, oh ternyata frekuensi aku untuk melove suatu konten yang K-pop itu lebih banyak daripada konten-konten edukasi kayak gitu. Kemudian si TikTok tadi menggunakan AI atau artificial intelligence dan akhirnya dia menginterpretasikan untuk mengusulkan FYP di aku grup-grup K-pop lainnya, misalkan Big Bang terus keluar, 21 keluar, SNSD keluar, dan macam-macamnya. That's how it works kalau misalkan kita gabungkan antara data analisis ini dengan AI gitu. Nah, dengan informasi ini, maka sebuah media sosial dapat memberikan promosi rekomendasi yang sesuai dengan preferensi user-usernya. Bahkan sampai sekarang pun kalau misalkan teman-teman amati, kadang kalau misalkan kita bilang kayaknya enak deh kalau misalkan beli mobil baru kayak gitu. Mungkin setelah ini kalau saya buka Instagram, itu mungkin ada iklan tuh terkait cuci mobil lah, atau beli mobil, atau beli spion mobil, atau apapun. Kadang kayak gitu. That's how Industry 4.0 works sekarang, kayak gitu. Nah, kemudian, salah satu yang kita bahas sekarang Microsoft Excel. Nah, kenapa sih apa yang bisa dilakukan sebenarnya untuk Microsoft Excel itu? Pertama, kita bisa listing and organizing data. Of course, Excel is one of powerful tools yang disediakan oleh Microsoft ya. Kalau dari Google Sheet juga ada, di Google juga ada, dari company lain juga ada. Tapi yang commonly used adalah Microsoft Excel, di mana kita bisa mendaftarkan atau organizing data. Misalkan data marketing, data sales, data customer data, itu kayak
kita bisa urutin dengan rapi, kita bisa sort, kita bisa filter dan macam-macamnya. Kedua, ada presenting data. Convert numbers into tables, chart, and graphic. Jadi kita bisa tampilkan suatu data itu dalam bentuk grafik sewarna-warni apapun, dengan tables apapun, chart yang macam-macam, bahkan yang serumit apapun, grafik yang serumit apapun, itu bisa. Gitu. Kemudian ada data analysis, of course, kita udah belajar analyzing data and making future prediction. Itu bisa banget lakukan dengan Excel. Misalkan di bagian marketing, tadi kan kita udah ngelisting nih marketing data, misalkan atau mungkin sales data. Sales data itu 1 tahun ke belakang itu berapa, dari 1 tahun belakang kita bisa membuat sebuah forecast atau prediksi di masa depan. Nah, kemudian kalau misalkan di bidang lain gimana? Bidang lain misalkan marketing. Di marketing, biasanya kalau di marketing kita iklan, engagement suatu iklan yang ada kita misalkan pasang iklan di Twitter atau gampangnya di Instagram deh. Di Instagram itu kan ada sponsor ya, sponsor ads gitu. Nah, berapa orang sih yang ngeklik iklan kita? Nah, itu kita bisa ambil listing datanya, kemudian kita analisa, terus kita bisa buat nih in the future-nya. Jadi marketing itu bagusnya di Instagram, Twitter, atau Facebook Ads. Nah, that's how data analysis works. Jadi dia akan mendukung suatu keputusan kita. Nah, kemudian cara lainnya adalah Excel itu bisa digunakan untuk project planning dan invoicing. Jadi untuk in advance, biasanya project manager, terutama di consulting, kita menggunakan semuanya, almost semuanya itu pakai Excel. Bahkan termasuk project planning, kita bisa buat timeline itu di Excel, kita bisa bikin reporting daily, weekly, atau periodically lah, itu di Excel. Bahkan kita bisa store any invoicing atau any dokumen di Excel gitu. Nah, kemudian type of industry yang menggunakan Excel, almost all of industries use Excel. Bahkan kalau misalkan kita lihat sekarang ya, bahkan UMKM kecil pun kayak misalkan karena saya pernah menemui di Jakarta, di suatu wilayah di Jakarta Pusat, itu dia hanya jualan nasi bungkus gitu. Tapi karena memang anaknya di penjualnya ini itu kind of cukup mengerti terkait teknologi, dia tuh bener bikin pembukuan daily-nya itu tuh menggunakan Excel kayak gitu. Bahkan UMKM aja menggunakan Excel. Jadi of course UMKM aja make, apalagi yang kayak manufacturing, sales, construction, consulting, banking, software, stockbroking, dan macam-macamnya. Nah, lalu siapa sih yang harus master skill of Excel? Of course, pertama yang hubungannya dengan administration. Jadi sebenarnya all pekerjaan sebenarnya membutuhkan Excel basic ya. Bahkan kita sebagai mahasiswa pun butuh nih basic Excel. Masa kita sebagai mahasiswa belum tahu caranya kayak memfilter sebuah data, mengurutkan ascending, descending, atau filtering gitu kan. That's the basic. That's at least kita tahu. Nah, kemudian di human resource, marketing, finance, auditor, engineering, sales, almost all of them harus bisa mastering the skill, at least the basic one, kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita ngomongin lalu mana sih yang perlu advance, mana yang enggak? Of course, biasanya ketika kita fresh graduates dan kita baru masuk pertama ke dunia kerja, itu biasanya kita akan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif. Dan sifat administratif itu yang membuat kita harus tahu nih basic Excel. Terutama kalau teman-teman ingin berkecimpung di dunia startup, IT, yang berhubungan dengan big data, kemudian yang berhubungan dengan lapangan. Itu harus banget untuk advance Excel. Jadi harus familiar dengan yang namanya VBA, familiar dengan yang namanya pivot, kemudian query, kemudian SQL dan macam-macamnya. Itu kalau advance memang harus familiar dengan itu. Dan gue nggak sama. Oke. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya analisa data dengan Microsoft Excel itu secara general dilakukan
Nah, biasanya kita ada 3 tahap. Pertama adalah data preparation, analysis, atau visualization. Data preparation itu isinya apa? Tadi misalkan tadi kan mahasiswa UI itu kan ada 1.000 ya. Kemudian kita cleaning dulu nih berapa yang pendapatan uang sakunya itu per hari 1 juta. Kita cleaning tuh yang 300, jadi 700. Nah, kemudian ternyata ada beberapa yang masih intoleran, misalkan ada yang sehari 1.200.000, ada yang 950.000. Oke, kita combine lagi nih, data combination. Terus kita misalkan cari lagi, oke, uang saku, kita cari datanya dia, orang tuanya pekerjaannya apa. Oh, kebanyakan ternyata anak DPR, anak DPRD, anak menteri, gitu-gitu. Atau mungkin Crazy Rich Jogja, gitu kan. Nah, kita cari datanya lagi. Nah, kemudian dari situ kita lakukan data analysis. Ketika si table ini udah siap, kita lakukan data analysis. Kemudian kita data calculate, misalkan kita calculate, oke, ketika 1 hari itu sekian juta, uang sakunya kita dapat sebulan sekian juta, berarti 30 juta. 30 juta itu kita rata-rata, misalkan, rata-ratanya berarti misalkan ada per bulan, berarti rata-rata 30 juta kayak gitu. Kemudian kita pakai logical analysis test. Logical analysis test itu kita biasanya pakai if. Secara paling simpelnya itu pakai if. Misalkan, jika seorang mahasiswa UI itu memiliki uang saku 1 juta, maka dia adalah anak sederhana. Kalau misalkan lebih dari 1 juta, dia anak orang kaya, misalnya kayak gitu. Nah, kita bisa klasifikasikan tuh. Kemudian terakhir, kita bisa pakai summarization of data using pivot table. Kita udah klasifikasikan, berapa nih orang kayanya, berapa yang sederhana, berapa yang di bawah, yang low, medium, sama high. Nah, kemudian kita bisa pivot table. Kita lihat nih, bikin table baru, yang sederhana itu ada berapa orang, yang kaya ada berapa orang, dan macam-macamnya. Nah, terakhir dari table itu, kita kan udah nemu nih yang kaya berapa, yang sederhana berapa, yang di bawah berapa. Kita visualisasikan. Visualization of data to identify trends, correlation, or relative significance among information. Dari sini kita bisa tahu, ternyata mahasiswa UI memang kebanyakan 1 juta ke atas misalkan. Berarti kita bisa jual nih produk kita di range sekian yang lebih tinggi gitu. Nah, create interactive dashboard. Ketika dashboardnya udah kita datanya udah siap, udah bisa divisualize, jadi grafik yang bagus, yang lucu-lucu, kita bisa bikin dashboard yang menarik gitu. Nah, kemudian misalkan ini contohnya, ada yang namanya data cleaning. Nah, data cleaning ini misalkan contohnya memisahkan data dalam satu sel yang dipisahkan delimiter atau koma. Kita kan sering ya lihat data kayak gini, misalkan nama Dana, titik koma Tasyir, titik koma Devi, titik koma Bari, dan macam-macamnya. Kita bisa pakai delimit nih, text to columns gitu. Nah, kemudian ada lagi text formula. Di sini banyak banget yang dia sering dipakai, itu misalkan introducing data analysis, kita mau gabungin, kita introducing spasi data spasi analysis pakai concatenate kayak gitu. Kemudian ini pakai proper upper lower, kalian bisa coba sendiri, ini juga di YouTube juga banyak. Kemudian di formula, misalkan nih kita mau lihat, misalkan ada plat kan, kita ada data mobil yang ada di Jogja itu plat mana. Nah, kita ambil left-nya aja, bagian kiri kayak gitu. Kita sama dengan left dari plat mobilnya kayak gitu. Kita bisa ambil AB apa kayak gitu. Oke. Nah, kemudian ada remove duplicate. Nah, misalkan ada data yang double nih, introducing analysis, ada Microsoft Excel, Word, PPT, data analytic. Nah, kita bisa remove yang duplicate menggunakan remove duplicate kayak gitu. Ini yang basic sering digunakan. Nah, untuk kemudian ada yang namanya data arranging dan cleaning dan manipulating. Nah, ini misalkan pertama standarisasi format. Nah, di Excel kita bisa ubah formatnya, misalkan dari tanggal, ke waktu, ke percentage, ke teks, dan macam-macamnya. Kemudian ada data combination. Tadi aku bilang, misalkan di sini ada kata menggabungkan informasi kolom pada tabel berbeda menjadi satu data dengan VLOOKUP atau HLOOKUP. Misalkan,
Ini kan ada kota nih, ada kota Bandung, jumlah kasusnya sekian. Nah, kita pengen tahu level PPKM-nya. Kita bisa level PPKM, misalkan Jakarta, misalkan Bandung. Bandung tuh levelnya berapa? Di sini Bandung level 2. Nah, kita pengen masukin ke sini. Kita pakai formula VLOOKUP. VLOOKUP, kemudian HLOOKUP. Bedanya apa? VLOOKUP itu datanya ke bawah, HLOOKUP ke kanan. That's just itu drivernya. Kemudian HLOOKUP, misalkan pasien sembuhnya ada berapa di Bandung, ada 3 gitu. Itu pakai HLOOKUP, itu namanya data combination. Jadi kalau misalkan dalam kasus kita yang kita omongin mahasiswa UI tadi, kita pengen cari pekerjaan orang tuanya, pengen cari data yang juga ada di situ, kita bisa pakai fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP ini. Nah, jadi kayak gini, dimuncul. Nah, kemudian ada cara lainnya adalah data calculation using mathematical formula. Nah, ini juga ada banyak banget caranya. Misalkan ada addition, pakai penambahan, atau pakai summary, kemudian ada subtraction, negation, kemudian ada multiplication atau perkalian, division, pembagian, percentage, exponential, perpangkatan, pakai average nanti juga ada average if, ada average ifs, dan macam-macamnya secara basic. At least orang fresh graduate harus tahu yang sebanyak ini. Jadi penambahan, pengurangan, perkalian, bagian, exponentiation, average macam-macamnya, summary dan macamnya. Itu satu klik teman-teman harusnya udah hafal gitu. Nah, kemudian ada logical analysis test. Logical analysis test itu biasanya di tab formula, terus ada logical, atau sebenarnya ini di langsung ditulis juga bisa, misalkan equals to, misalkan A1 sama dengan B1 itu sama enggak, A-nya lebih besar atau enggak, lebih kecil, dan macam-macamnya. Kemudian N itu kalau misalkan datanya itu sama kayak gitu, dan macam-macamnya. Nah, ini misalkan ini kita bisa lihat B3 lebih besar dari 35, misalkan B3 itu lebih besar dari 35, itu kan salah. Kemudian C3 lebih besar dari 35, itu juga salah. Berarti false kayak gitu. Nah, kalau ini lebih besar dari 35, ini besar dari 35, true kayak gitu. Nah, ini besar, tapi ini tidak lebih besar dari 35, tapi ini lebih besar. Nah, kenapa false? Karena ini depannya ada N. Jadi dua-duanya harus lebih besar, baru dia true. Gitu. Nah, kemudian OR, kalau OR beda lagi. Kalau OR salah satunya aja itu lebih besar, itu udah true. Kayak gitu. Kemudian, kalau yang di sini pakai if function atau if formula, itu kita ini bacanya adalah jika B2 lebih dari 80, B2 lebih dari 80, maka dia costly. Kalau enggak, berarti oke. Costly itu kayak mahal gitu. Jadi, kalau misalkan harganya lebih dari $80 misalkan, itu mahal. Kalau enggak, berarti oke. Berarti yang di bawah 80, kan ini orange sama sapota, itu oke. Gitu. Nah, gimana kalau dikombinasikan? Kombinasikan nih kayak gini. Misalkan nih, if ujian pertama 51 lebih dari 35, ujian kedua itu lebih dari 35, maka dia akan pass. Jadi dua-duanya harus lebih dari 35 baru pass. Tapi kalau misalkan salah satunya kurang dari 35, kayak yang B ini, si student B, ini exam 2-nya pass, tapi ini fail. Nah, maka dia akan fail. Itu fungsinya N. N itu harus sama. Kalau OR, salah satunya aja pass, lebih dari 35, maka udah pass. Gitu. Itu basic logical analysis test yang biasanya harus bisa. Nah, kemudian ada yang namanya pivot table. Nah, tadi misalkan ada data bulan Januari sampai Desember. Ada merek makanan yang kejual nih, Silver Queen, Tango, UP, dan macamnya di area mana penjualannya berapa. Nah, kita pengen lihat per area, misalkan. Per area, kita bisa tulis pakai pivot table, kita bisa balik jadi Bandung, bulan Februari. Ini kan dari Bandung, nih ada Bandung, Bandung, Bandung. Dia bisa
apa namanya secara otomatis gitu. Jadi bisa ditambahkan jadi table yang baru, pivot table, sum of penjualan. Jumlah total penjualannya itu berapa? Februari 4,5 juta, April 5,1 dan seterusnya. Nah, ini juga sama, ntar kita bisa per produknya gitu. Nah, kemudian ketika kita udah dapat data yang kayak gini nih, ini kan udah ready to report ya. Kita udah olah. Nah, kita bisa menggunakan data visualization. Ada yang pakai line, pakai bar, kemudian ada yang pakai combination dua-duanya, dan macam-macamnya. Nah, ini nggak sampai sini, tapi kita juga harus mempertimbangkan yang namanya dashboard. Dashboard itu adalah suatu tampilan yang ditampilkan untuk reporting gunanya. Nah, misalkan di sini ada brand, Sasman, brand city. Nah, di sini misalkan kita mau Honda aja, kita bisa klik Honda gitu. Kemudian atau Bali aja, Bali. Ntar data yang keluar Bali aja. Profit per manajernya berapa? Si Bautista ternyata dia bisa ngejual berapa dolar gitu. Jadi dari data yang sudah kita visualisasikan, kita bikin suatu report yang rapi menjadi sebuah dashboard. Nah, jadi kesimpulannya, pertama, analisa data merupakan skill yang sangat penting untuk dimiliki untuk dapat memahami suatu data dan mengekstraksi informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi, melalui webinar ini, teman-teman sudah mengetahui berapa pentingnya tadi kan proses data analysis itu enggak yang tiba-tiba seorang data analis itu enggak yang terlahir jeprot ketika bayi tahu cara pakai Excel, cara mengolah data, cara lihat data, oh ini tuh harus gini, ini harus gini. Enggak. Data analysis is a process. Data analysis is a process of people of learning. Jadi dari seorang data analis itu juga harus belajar yang tahu sebelumnya nggak tahu apa-apa. And teman-teman on the right track. Teman-teman udah on the right track mengikuti webinar ini. Jadi udah jadi teman-teman udah ngerti how important Excel is kayak gitu. Kemudian Microsoft Excel merupakan software yang umum digunakan untuk melakukan analisa data. Nah, teman-teman juga udah tahu untuk misalkan terus apa? Misalkan selain Excel ada apa lagi? Ya selain Excel sesuai kebutuhan. Misalkan kalau teman-teman suka data bisa pakai SQL, kemudian kita bisa pakai spreadsheet yang dari punyanya Google atau spreadsheet yang punyanya WPS, WPS, kemudian ada juga beberapa custom application yang udah ada, dashboard custom yang udah ada kayak gitu. Tapi for your information buat teman-teman semua, selama saya berkecimpung di dunia consulting, yang dimana kliennya itu dari berbagai industri, itu memang hampir 99% itu menggunakan Microsoft Excel. That's how powerful Microsoft Excel itu udah dikembangkan jadi seperti zaman sekarang. Jadi kalau misalkan Microsoft Excel aja, itu kan mudah ya, kayak installation-nya mudah, penggunaannya mudah, tutorialnya ada di mana-mana, bahkan kalau di Expert sendiri juga kalau kalian mau belajar di bootcamp-nya juga terjangkau, jadi kenapa kita butuh aplikasi lain kayak gitu. Jadi kadang kita hanya membutuhkan yang udah ada, terus kita pelajari, nggak perlu pemikiran yang lain. Kemudian profesi yang membutuhkan skill Microsoft Excel itu almost all of profession, all of worker itu membutuhkan Microsoft Excel, termasuk admin, terutama admin itu ya, of course, karena tadi aku bilang, fresh graduate itu ketika masuk ke dunia kerja, pasti administratif. Kayak, pasti ngelihat administratif dulu. Entah itu ngetik-ngetik, entah itu ngitung-ngitung yang standar, atau bahkan udah yang di startup atau di bidang IT gitu, pasti udah yang advance gitu. Jadi at least kalian tahu gitu. Jadi ada human resource, marketing, finance, dan macam-macamnya. Kemudian tools pada Microsoft Excel perlu dikuasai untuk dapat digunakan dalam melakukan analisa data dari mulai proses preparation. Tadi kan ada preparation tuh. Preparation kan cleaning, combination gitu kan. Kemudian ada data analysis tadi yang pakai formula, kemudian kita bikin
if ada logical formula dan macam-macamnya. Yang terakhir adalah data visualization. Kita pakai grafik, kemudian pakai pie chart, kemudian kita bikin dashboard. Nah, skill tersebut akan dibahas, of course. Nah, di sini tadi kita udah bahas skill-skill yang sorry. Nah, misalkan kita di data visualization. Di sini kan datanya banyak banget ya visualization-nya. Nah, terus mana sih Mas yang kapan kita harus pakai si bar chart? Kapan kita pakai pie chart tuh yang bulat itu, yang bulat. Nah, tahukah teman-teman sebenarnya kapan kita memakai itu? Itu tuh ada patokannya. Misalkan gini, aku spill sedikit. Pie chart itu sebenarnya adalah suatu data visualisasi di mana si pie chart itu tidak boleh lebih dari 5-8 variables. Ketika teman-teman memakai pie chart lebih dari 8 variables, jatuhnya data data visualisasinya itu akan jadi ngaco atau jadi jelek. Karena sebuah pie chart itu maksimal ada 5-8 variables. Misalkan nih, tontonan yang banyak dilihat oleh ibu-ibu di Indonesia, tukang haji naik bubur lagi bilang, tukang bubur naik haji, terus kemudian ada Cinta Fitri 1, Cinta Fitri 2, Cinta Fitri 3, terus Sanjung. Nah, cukup 5 aja, itu kalian bisa pakai pie chart. Tapi kalau misalkan dia lebih dari, misalkan datanya adalah 15, jangan pernah pakai pie chart. Nah, kemudian kapan bar chart, kapan kita pakai waterfall chart, kapan kita pakai chart yang titik-titik nih yang kayak gini nih. Atau bahkan ada yang spider kan, ngapain sih ada spider, ada yang bentuknya kayak kalau teman-teman main PES di PS main bola gitu, paling kayak gitu. Nah, kapan kita pakai itu? Memang itu kepake ya di dunia kerja. Nah, itu kita akan bahas lebih detail. Nanti akan ada di bootcamp bersama expert.id di next month gitu. Jadi, sebelum aku tutup dan closing statement, satu pesannya adalah, do you guys want to know more about Excel Upskilling Program? Excel Bootcamp is coming with you with expert. Kayak gitu. Oke, mungkin segitu kurang lebihnya kita tahu how important Excel works and data analysis itu kurang lebih seperti apa kerjanya. Kemudian gimana Excel itu membantu karir seorang data analis atau bahkan nggak seorang data analis doang, apapun pekerjaan teman-teman yang kalau kalian fresh grad dan baru masuk dunia kerja, almost kalian pasti akan pakai Excel kayak gitu. Mungkin sekian dulu. Aku kembaliin ke Tashi dulu. Masih ada ke Tashi? Oke, wah mantap banget nih Kak Dana. Kalau aku bisa merangkum nih materinya Kak Dana malam hari ini nih, singkat, padat, dan berbobot banget. Karena biasanya kalau kita lihat Excel nih gampang banget kita pusing atau bahasanya aku sih ngebul gitu kalau misalnya kita belajar sesuatu yang terlihat rumit gitu. Tapi di sini Kak Dana jelasinnya sangat detail, singkat, dan langsung jelas gitu. Teman-teman, kalau tadi di bagian motivasi tadi pengen belajar, pengen switch karir, atau pengen tahu skill tentang Excel, nah kalau menurut aku tadi itu sangat kejauh banget dengan materi yang udah dipaparin sama Kak Dana. Wah, makasih banyak ya Kak Dana. Wah, materinya mantap banget nih. Oke, selanjutnya aku izin share screen. Mungkin boleh di-stop dulu ya Kak Dana share screen-nya. Terima kasih Kak Dana. Oke, kita sebelum lanjut nanti ke sesi Q&A, jadi teman-teman, ini boleh nih sambil tipis-tipis di bagian kolom chat nih, menuliskan teman-teman apa sih yang mau ditanyain atau pengen didiskusiin, biar nanti aku bacain satu-satu. Tapi sebelumnya aku share sesuatu dulu nih teman-teman. Nah, tadi kan kita udah belajar banyak nih tentang, tadi banyak di-spill nih, tentang penggunaan Microsoft Excel itu sebenarnya kalau di dunia kerja itu buat apa aja. Misalnya tadi ada data analis, kemudian tadi ada misalnya di bagian marketing, finance, HR, ataupun yang lainnya. Jadi Microsoft Excel ini, kalau tadi menurut paparannya Kak Dana ini, banyak banget manfaatnya, dan emang harus dipelajari nih, tipis-tipis sama teman-teman, mau dari yang mahasiswa ataupun yang lagi berkarir.
Nah, pas banget nih teman-teman. Jadi di Expert ini kan tadi di awal aku udah memperkenalkan Expert ini sebagai platform edukasi nih. Nah, kita juga akan running nih intensive bootcamp Microsoft Excel for data analis nih teman-teman. Nah, dan Microsoft Excel ini untuk bootcamp ini sudah di batch 5 nih teman-teman. Jadi memang pelatihan tentang Excel ini tuh lagi booming banget, lagi dibutuhin, dan emang nggak musiman gitu. Kalau misalnya kalau kita lihat pelatihan-pelatihan ataupun bootcamp lain kan kadang musiman nih teman-teman. Tapi kalau Excel ini teman-teman belajar sekali, tapi kegunaannya bisa sampai nanti dan berterus-terusan gitu. Karena emang saling berhubungan dan selalu bermanfaat nih. Nah, di intensive bootcamp ini teman-teman nanti akan kalau misalnya teman-teman join, nanti akan ada 8 sesi intensif teman-teman selama 1 bulan. Nah, pelaksanaan kelasnya kapan? Pelaksanaan kelasnya itu dimulai tanggal 2 November 2022. Jadi bulan depan. Jadi misalnya teman-teman bulan ini nabung dulu buat ikut bulan depan. Nanti bayar di akhir bulan sekalian tabungannya kekumpul dulu, itu bisa banget. Karena pelaksanaannya ini nanti ada di tanggal 2 November 2022 untuk perdananya. Nah, pelatihan ini diadain setiap hari apa? Pelatihan ini diadain setiap hari Rabu dan Jumat, malam hari dari jam 19.30 sampai jam 21.30. Jadi teman-teman yang masih kuliah misalnya di pagi sampai sore, pagi sampai siang, itu bisa banget ikut kelas malamnya. Ataupun yang bekerja nih, misalnya kerjaannya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, masih bisa ikutan karena pelatihannya itu ada di jam 19.30 sampai 21.30, jadi malam hari. Dan via Zoom atau online, jadi teman-teman fleksibel, misalnya sambil makan juga nggak apa-apa, sambil misalnya lagi nongkrong di kafe yang emang masih kondusif, itu bisa banget tetap ikutan intensif bootcamp-nya ini. Nah, bootcamp ini harganya berapa? Ini harganya adalah 199.000. Tapi tenang, nanti di akhir nanti akan ada kejutan buat teman-teman yang ikut webinar malam hari ini. Jadi teman-teman jangan live dulu karena akan ada sesuatu yang nanti akan teman-teman dapatin kalau teman-teman ikut webinar sampai terakhir. Nah, di bootcamp ini nanti akan belajar apa aja sih teman-teman? Jadi kurikulum untuk pelajarannya ini, yang pertama, teman-teman video dulu ya. Oke, kurikulum apa yang akan dipelajari? Ini ada banyak banget nih teman-teman. Jadi mungkin tadi aja dijelasin tentang pivot table, VBA sama Kak Dana. Oke, Kak Dana. Nah, ini pas banget nih karena di bootcamp Excel for Data Analyst dari Expert ini, nanti teman-teman juga akan belajar banyak banget. Oke, belajar banyak banget nih teman-teman. Mulai dari introduction to Microsoft Excel Fundamental, kemudian ada playing with data dari arranging, cleaning, atau manipulating, kemudian ada working with table and EF function yang tadi udah dijelasin. EF function tadi jika apa, maka apa. Nah, itu tadi akan dibahas juga nih di intensive bootcamp-nya. Kemudian ada data visualization, indexing yang VLOOKUP, kemudian ada pivot table, micro VBA, data analysis, dan reporting. Jadi teman-teman yang pengen berkarya di Excel, berkarya di Excel sih, tapi ingin belajar Excel untuk meningkatkan value, misalnya pengen naikin gaji, aku punya ilmu tentang Excel yang keren banget, aku punya nih sertifikatnya dari Expert. Nah, nanti biar bisa nih nunjukin ke HR-nya kalau aku pantas kok naik gaji karena aku punya skill yang oke banget, misalnya kayak gitu. Nanti bisa banget ikutan intensif bootcamp Microsoft Excel Data Analyst dari Expert. Nah, fasilitas apa sih yang nanti akan didapatin kalau misalnya nanti teman-teman ikut intensif bootcamp dari Expert? Nah, ini kita punya 4 fasilitas yang paling utama banget di luar fasilitas-fasilitas lainnya yang mendukung. Yang pertama ada e-sertifikat resmi dari Expert by VDA dulu, jadi teman-teman akan dapat sertifikat, kemudian dapat ada nilainya, jadi teman-teman nanti bisa nih share ke HR kalau misalnya lagi nyari kerjaan, kayak aku punya sertifikat Excel yang keren banget nih, jadi kamu jangan ngeraguin lagi kemampuanku, misalnya buat diterima. Atau nanti pengen berkarir tapi belum punya portofolio. Nah, aku pernah ikut sertifikat bootcamp nih, dan aku punya portofolio yang bisa dibuktiin. Nah, itu bisa banget. Nah, kemudian kita juga punya sportive circle. Nanti teman-teman di grup sportive circle ini nanti teman-teman akan dibersamai langsung dengan mentornya. Jadi nanti bisa diskusi, bisa sharing relasi, bisa sharing misalnya bingung atau apa, atau mungkin lagi ngembangin project dan masih bingung nih. Nah, nanti bisa banget nih
support oleh supportive circle dari expert.id. Nanti akan dibersamai salah satunya mungkin sedikit sama Kak Dana juga. Kemudian nanti juga ada materi dan recording kelas yang dapat diakses kapanpun karena sifatnya online. Misalnya teman-teman nggak bisa hadir karena ada acara tabrakan atau acara lainnya yang mengharuskan teman-teman nggak hadir. Nah, tenang aja karena teman-teman tetap bisa ikutan karena akan dapat materi dan recording yang bisa ditonton kapan aja. Kemudian, dan ini yang membedakan dengan bootcamp Excel sebelum-sebelumnya adalah teman-teman nanti akan dapat Excel templates. Jadi nanti teman-teman kan tahu nih kalau di Excel ini banyak rumus-rumus, jadi mungkin kalau dihafal susah. Nah, kita punya Excel templates yang bisa teman-teman pakai, jadi tinggal di copy paste aja. Nah, jadi itu ada fasilitas-fasilitas yang nantinya teman-teman akan dapatkan kalau teman-teman ikut intensif bootcamp Microsoft Excel for Data Analyst. Nah, terus apa aja sih yang banyak ditanyain sama teman-teman yang pengen bergabung di bootcamp expert.id, tapi masih bingung beberapa hal yang harus dipastiin. Yang pertama nih teman-teman, pemulanya bisa ikut. Jadi teman-teman mau yang udah ahli, mau yang udah senior, junior, fresh graduate, mungkin anak SMA pengen belajar Excel, pengen aku nggak mau kuliah tapi pengen berkarir aja. Nah, teman-teman bisa nih ikutan bootcamp intensif dari expert ini karena teman-teman bisa dapat ilmu, dapat value yang tentunya bisa meningkatkan performa teman-teman nanti di dunia kerja misalnya. Kemudian materinya juga dari dasar, jadi teman-teman yang nggak tahu bisa tahu, yang udah tahu jadi makin tahu, yang udah tahu banget bisa semakin memberikan manfaat buat sekitarnya karena teman-teman makin tahu gitu. Kemudian kelasnya full online via Zoom secara live dengan mentor dari awal sampai akhir. Jadi nanti akan bersama dengan Zoom-nya, jadi nanti secara interaktif, nanti misalnya mentornya menjelaskan, nanti teman-teman mau bertanya. Nah, itu sangat-sangat interaktif nih. Kemudian kelasnya malam hari, jadi jam 19.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Nanti jadi teman-teman, biasanya rumahnya di Papua atau di Maluku yang mengharuskan berbeda dengan yang di WIB. Nah, nanti tinggal teman-teman menyesuaikan aja karena waktunya tidak akan mengganggu waktu kerja atau waktu kuliah teman-teman karena memang di malam hari. Jadi tinggal mungkin beda dikurangin 1 jam atau ditambah 1 jam misalnya kayak gitu. Kemudian teman-teman nantinya akan mempelajari cara menganalisis dan mengolah data menggunakan Microsoft Excel selama 1 bulan. Jadi 1 bulan, seminggu 2 kali. Jadi total keseluruhan teman-teman ikut bootcamp ini nanti ada 8 kali pertemuan. Tapi nanti di grupnya itu akan selama 1 bulan. Jadi teman-teman bisa diskusi, bisa belajar bareng, mungkin menambah relasi bersama dengan teman-teman. Karena Excel ini banyak banget dan emang terbuka buat semuanya. Jadi mau yang muda, tua, senior, tuh bisa belajar semuanya. Nah, jadi ini ada 8 kali pertemuan efektif setiap hari Rabu dan Jumat. Jadi kalau Rabu dan Jumat nih, bahasanya kalau di pekan itu tengah-tengah banget. Jadi Rabu tengah-tengah, Jumat menuju weekend. Jadi teman-teman weekendnya nggak akan keganggu karena kelasnya cuma ada di hari Rabu dan Jumat. Mulai tanggal 2 November 2022. Jadi teman-teman silahkan ikutan. Kemudian grup WhatsApp tadi, supportive circle-nya tadi adalah di WhatsApp dengan mentor yang expert di bidangnya tadi. Salah satunya adalah Kak Dana. Kan tadi materi Kak Dana singkat, ringkas, padat, jelas, dan menakjubkan. Nah, nanti akan belajar lagi nih sama Kak Dana. Jadi sangat menteliti. Kemudian nanti bootcamp-nya bersertifikat resmi dari Expert by Widya Edu. Dan nantinya di akhir, di proyek terakhir, nanti teman-teman akan melakukan praktik analisis dan olah data dengan Microsoft Excel yang nantinya ilmunya itu bisa diterapkan ketika berkuliah, bekerja, atau jika ingin membuka usaha. Jadi nanti misalnya menerapkan praktik analisisnya, menerapkan data, nanti misalnya lagi nyari kerjaan, nanti bisa di-upload di LinkedIn, nanti tag Kak Dana, tag expert, nanti siapa tahu nih, ternyata teman-teman dari mengolah data yang diajarkan di bootcamp ini, nanti teman-teman akan dapat jaringan atau dapat relasi untuk bekerja di company-company cita-cita teman-teman. Nah, bootcamp ini lengkap dari dasar sampai akhir. Saya punya portofolio, jadi sangat ramah dan harganya sangat ekonomis nih buat teman-teman, mulai dari yang mahasiswa, senior, ataupun yang lainnya. Nah, terus yang banyak ditanya nih teman-teman, jadi pembicaranya atau mentornya siapa aja sih di bootcamp Microsoft Excel for Data Analyst dari expert ini? Nah, kita punya 3 mentor yang keren-keren banget. Salah satunya pasti teman-teman udah nggak asing lagi sama yang paling kiri, karena udah ada di layarnya teman-teman juga, ada Kak Dana. Jadi mentor ini ada 3 nih teman-teman, dari company-company yang cukup sangat wow banget nih.
Pertama nih ada Kak Dana dari Kak Perdana Suteja Putra. Jadi Kak Dana ini ada dosen teknik industri di Institut Teknologi Surabaya. Wah, keren banget. Dan kita langsung diajarin dosen. Berasa kalau bahasa kuliahnya nih kadang bisa 4 SKS, 3 SKS. Jadi materinya udah nggak bisa diraguin lagi. Terus adanya juga ex-konsultan Accenture Indonesia. Jadi udah keren banget. Tadi kan jelasin juga udah mantap banget. Jadi nggak usah diraguin lagi. Terus kita yang kedua, kita ada Kak Veto Anggi Priyugo. Jadi internal auditor at Adaro Energi. Mesti teman-teman yang pengen berkarir di industri energi mesti nggak asing lagi sama Adaro. Keren banget. Karena itu adalah company impian-impian orang-orang juga. Nanti kita akan belajar sama Kak Veto. Kalau misalnya teman-teman nanti gabung di Intensive Bootcamp Microsoft Excel ini. Kemudian yang terakhir ada Kak Arya Dimas. Jadi Kak Arya Dimas ini merupakan social media copywriter di Rumah Sandar dan Microsoft Office spesialis. Jadi teman-teman tadi bisa belajar banget. Misalnya tadi tentang konsultan, kemudian tentang auditor, misalnya teman-teman tentang sales data, tentang finance, dan lain sebagainya nanti bisa sama Kak Veto. Dan nanti tentang social media copywriter dan Microsoft Office nanti juga akan sedikit tipis-tipis dibahas sama Kak Arya Dimas. Terus, kalau misalnya pengen ikut bootcamp-nya ini, spesifikasi device-nya yang harus kayak gimana nih? Kalau misalnya di IT kan kita tahu laptopnya speknya harus apa yang tinggi-tinggi banget gitu. Nah, tenang aja karena di Excel ini spesifikasi device-nya ini sangat affordable banget karena komputer atau laptopnya cukup RAM minimal 2 GB aja. Itu udah cukup untuk ikut bootcamp untuk ikut bootcamp di tanggal 2 November mendatang. Kemudian bootcamp ini nanti akan membantu teman-teman yang butuh apa sih sebenarnya atau membantu permasalahan teman-teman yang lagi dapat masalah apa sih. Nah, jadi teman-teman ini bootcamp ini akan membantu buat teman-teman yang emang pengen belajar Excel dari dasar, mendapatkan gambaran sport terkait penggunaan tools pada Excel di dunia profesional, misalnya mau berkarir, mau switch karir, atau mau nyari pekerjaan, atau meningkatkan value untuk misalnya meningkatkan gaji, misalnya. Atau nanti pengen mempelajari cara analisis dan olah data dengan Microsoft Excel. Misalnya emang lagi develop apa, misalnya tadi Kak Dana tadi cerita tentang, misalnya satu orang ini kalau di data, dianalisis bisa jadi apa nih, misalnya kayak tadi, Tashi umur 25, orang Jogja, dianalisis nanti datanya jadi apa ya, misalnya kayak gitu. Atau misalnya lagi develop bisnis, tapi belum tahu cara analisis datanya, misalnya pakai Facebook Ads, tapi masih bingung nih. Nah, nanti bisa banget nih belajar di Bootcamp Microsoft Excel. Oke, nah jadi kalau di expert nih, teman-teman, jadi Bootcamp-nya ini tuh udah running per April sampai September, sampai Oktober sebenarnya. Nah, itu udah ada 800 peserta yang sudah bergabung nih. Jadi teman-teman jangan meragukan lagi expert karena tadi Kak Dana aja jelasnya udah jelas banget. Terus ya ikut alumni kita juga udah 800.000 lebih. Kalau misalnya sampai Oktober udah sampai ribuan sebenarnya kalau misalnya di data. Nah, jadi udah nggak diraguin lagi. Dan pas banget nih malam hari ini teman-teman. Jadi untuk yang ikut webinar malam hari ini, kalau di poster Instagram ada diskon 50.000. Nah, itu benar banget karena khusus peserta malam hari ini, webinar malam hari ini akan ada diskon sebesar 50.000. 50.000 tuh kalau lihatnya kayaknya kecil, tapi sebenarnya itu lumayan banget nih kalau di dunia, kalau kita sebagai anak mahasiswa itu mesti lumayan banget sebagai anak orang kerja. Walaupun itu cuma di Sauprit, tapi itu kerasa banget diskonnya. Ada diskon 50.000 dengan chat Excel ke crmexpert.id atau admin WA Group ke nomor 0812 2878 0161. Mungkin nanti sambil dibantu ya sama kakak-kakak expert untuk share diskon 50.000 dengan chat Excel ke crmexpert.id atau admin WA Group. Nah, promonya ini cuma malam hari ini, jadi silakan teman-teman langsung chat aja adminnya, biar nanti langsung didata nih sama adminnya diskon 50.000. Jadi dari yang tadi harganya 199.000, teman-teman cukup bayar sebesar 149.000, nanti bonus ketemu sama Kak Dana nanti di tanggal 2 November, karena nanti akan langsung ketemu sama Kak Dana untuk belajar tentang Excel, misalnya mau berkarir ataupun mau menambah value diri. Nah, ini intensif 8 sesi, mulai tanggal 2 November, kurikulum yang dipelajari tadi banyak banget tentang IF, tentang VLOOKUP, pivot table,
kemudian makro VBA dan lain sebagainya. Jadi ini sangat worth it, harga kaki 5, rasa bintang 5, dan mantap banget. Jadi jangan sampai ketinggalan promonya. Oke, mungkin kita lanjut nih ke sesi tanya jawab. Tadi kayaknya di chat udah banyak banget nih. Kak Dana mau milih pertanyaannya dulu atau aku pilihin nih Kak Dana? Tasya aja boleh, Kak. Oke, siap. Ini banyak banget nih yang nanya. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama kali ya. Sebentar. Oke, mungkin ini pertanyaan nih kalau aku nggak salah lihat, ini pertanyaan pertama nih dari Kak Ian @Ian_Herumawan nih. Kak Ian ini tanya, gimana sih caranya membaca waterfall chart? Mungkin bisa dijawab Kak Dana. Monggo. Oke. Untuk membaca chart-chart, oke, aku balik ini ya, share screen ya. Oke, ini sebenarnya akan spillin di bootcamp. Akan di-spillin di bootcamp, cuma aku spill lagi deh. Tadi kan aku spill gimana cara kita baca pie chart dan kita bikin pie chart yang benar gitu kan. Kalau misalnya kita waterfall chart itu gunanya untuk apa sih? Waterfall chart itu fungsi utamanya itu kita pengen tahu sesuatu, biasanya kita pakai untuk revenue, misalkan yang sering banget pakai waterfall chart. Kalau revenue itu biasanya itu statusnya kita pakai patokannya berapa. Misalkan dalam kasus ini kita pakai patokan 80.000 per hari katakan. Enggak, ini per bulan. Misalkan kita profit 80.000 gitu. Nah, katakanlah ini profit berapa, ini ke bawah, ini ke atas, dan seterusnya kayak gitu. Jadi apakah dia profitnya turun, naik, atau seperti apa, kayak gitu sih. Nah, kemudian untuk kalau misalkan ini double, itu biasanya kita pakai bar chart, terus kemudian ini misalkan ini dua data ya, dua variabel. Kalau bar chart yang kayak gini, misalkan dia ini sales-nya, ini profit-nya, misalkan sales-nya sekian, profit-nya sekian, kayak gitu. Kemudian yang paling sering muncul lagi, dia waterfall nggak selalu muncul sih. Yang sering muncul itu adalah di line chart yang kayak gini, yang banyak banget kayak ular, atau yang batang-batang kayak gini, atau paling yang sering muncul adalah pie chart kayak gitu sih. Itu yang most likely lebih sering muncul di dunia data analisis yang lain lah, bisnis analis lah, data analis kan sekarang macam-macam ya jenis profesinya ya, bahkan consulting pun juga macam-macam kayak gitu. Most likely kayak gitu, kurang lebihnya kayak gitu. Lebih detailnya nanti akan kita bahas di bootcamp, termasuk gimana cara kita milih warna yang bagus untuk reporting, terus jadi step of reporting tuh nggak cuma kita bikin grafik dan dashboard, nggak kayak gitu doang. Ntar kita butuh ada beberapa step yang perlu di-prepare ketika kita bikin reporting yang baik dan benar. Tadi, sorry Tisha, tadi ada beberapa yang nanya juga terkait ketika kita bikin reporting itu, siapa ya tadi ya? Tadi aku sempat baca, kalau kita bikin reporting itu apakah perlu kita protect atau enggak, tadi aku sempat baca kayak gitu. Nah, ini sangat sayang sekali, sepertinya mbaknya belum menemukan expert bulan lalu ya. Di bulan lalu kita sempat ada webinar terkait data protection, dan it's free, kayak webinar gratis kayak gini, kita membahas terkait gimana sih kita memprotek suatu data, dan kita membahas tentang company data protection dan confidentiality. Nah, tapi nggak masalah kalau lewatan kemarin kita akan bahas di bootcamp yang akan datang terkait reporting, data protection, dan confidentiality. Kayak gitu. Itu Tashi, mungkin next discussion. Oke, siap. Tadi juga ada pertanyaan, kalau nggak salah ini udah agak kelewat di bagian atas-atas. Itu tadi adalah gimana cara bikin dashboard-nya itu agar interaktif. Mungkin diajak bicara kali ya Kak ya? Sorry Tasya, nggak kedengaran, boleh di-repeat? Jadi gimana cara bikin dashboard-nya itu agar interaktif Kak? Oh ya, by the way, yang terkait itu tadi, dashboard dan macam-macam tadi dari Krisna. Untuk membuat dashboard itu haruskah kita memprotek, karena kita membuat dashboard kadang dikasih ke orang lain, takutnya kalau datanya ada yang
Oke. By the way, bentar ya Tasya. Untuk Krisna, haruskah kita protect? Harus. Gitu. Kenapanya kita bahas di bootcamp. Kemudian tadi untuk Tashi, gimana cara bikin dashboard yang menarik? Nah, untuk dashboard yang menarik ini step-nya juga nggak gampang. Jadi ada beberapa step yang perlu teman-teman lakukan yang nanti akan kita bahas juga. Nanti kalau aku spill semua di sini, nanti kita bootcamp bahas apa gitu kan. Nah, jadi salah satunya adalah kita bisa pakai Microsoft Excel, gimana nanti tinggal klik aja nih kita filter, klik misalkan Honda Januari. Nah, itu penasaran kan nanti ada mentor yang membahas tentang data visualization sendiri. Atau mungkin kalau selain Excel, data visualization itu kita bisa pakai Tableau. Tableau itu juga untuk data visualization. Fungsinya sama, nanti kita input datanya ke Tableau, kemudian kita bikin visualisasi yang kita butuhkan, kayak gitu sih. Most likely seperti itu. Oke, mantap, mantap. Mungkin aku sambil ini dulu ya, kayak nanti iklan sebentar. Jadi teman-teman di kolom chat tadi udah tim expert.id share link presensinya. Jadi teman-teman silakan presensi sesuai dengan namanya. Jangan sampai salah nanti untuk sertifikat webinarnya biar nggak salah dan sesuai nih sama teman-teman. Jadi kan kalau protes-protes nanti agak ribet nih urusannya gitu kan. Jadi silakan untuk mengatasi itu teman-teman silakan presensi sesuai namanya. Nanti akan untuk sertifikat akan dikirimkan oleh tim expert dan jangan lupa jangan live dari grupnya dulu karena nanti biasanya terkait nanti misalnya sertifikatnya atau hal lainnya akan di-share di grupnya. Jadi jangan live dulu. Ya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya Kak Dana ya. Jadi juga banyak nih yang nanya bedanya Excel sama MySQL. Sebenarnya worth it-an mana, terus bedanya di mana gitu. Soalnya kan jadi ada yang bahas juga nih trending update-nya itu Excel sama SQL, terus bedanya di mana gitu. Itu Kak Dana, silahkan dijawab. Masih ke mute Kak Dana. Halo, Kak Dana. Suara saya kedengaran kah, teman-teman? Ya, terdengar. Sorry. Kepencet mute. Ya. Oke, jadi banyak juga yang nanya tadi di chat terkait apakah kalau tahu Excel doang itu bisa jadi freelance, bisa jadi analis gitu kan. Kemudian yang mana dulu, SQL dulu atau Excel dulu atau ini dulu, bingung nih kayak gitu kan. Banyak banget kan yang perlu dipelajari, kan lagi fresh grade ya, nggak dapat uang saku, masa perlu banyak ikut yang diikutin gitu kan. Which one yang Soltech sebagai fresh grade pengen cari kerja? Nah, biasanya kalau teman-teman ingin berkecimpung di dunia data analis, business analis, consulting, ini yang benar-benar membutuhkan, udah pasti membutuhkan Excel advanced level ya. Kalau misalkan basic level kan semua pekerjaan butuh nih. Tapi kalau yang membutuhkan advanced level kayak data analis, bisnis analis, consulting, IT, startup, gitu-gitu, please make sure teman-teman belajar Excel dulu, terlebih dahulu. Tadi juga kayaknya sebenarnya udah ada yang jawab, sepertinya beliau sudah cukup berpengalaman. Jadi memang yang perlu dibasickan, perlu teman-teman kuatin adalah Excel-nya dulu. Kemudian ketika Excel teman-teman at least lah tahu lah cara gimana pivot, gimana cara query, gimana kita bikin dashboard. Setelah lulus bootcamp lah, kayak tadi skill-skill yang di bootcamp tadi kan udah di capture ya tadi ya. Nanti dikepoin di Instagramnya skill apa aja yang diajarin. Nah, setelah kalian tuh bisa tuh skill-skill itu, baru deh bisa lompat ke SQL dan Python dan R program dan macam-macamnya. Itu saran dari aku. Biasanya tuh kayak gitu. Karena kebanyakan kesalahan fresh graduate di consulting aku biasanya mereka, kamu bisa apa? Oh, bisa SQL gini. Oke, kamu bisa SQL, kita berasumsi yang senior akan berasumsi, oh berarti kamu bisa nih bikin pivot sama query pakai Excel. Kita minta tolong dong bikin pivot presentasi klien. Mereka cuma cengok diem aja. Pivot gimana ya Kak gitu kan. That's not it. Jadi basicnya teman-teman harus bisa Excel dulu. Excel oke. Tadi yang sampai reporting end to end jadi oke, baru kalian bisa loncat ke
bukan bisa, tapi kalau misalnya kalian barengan juga nggak masalah, it's up to you guys gitu. And depends on requirement of company juga, requirement dari apa sih perusahaannya juga. Tapi kebanyakan Excel dulu basicnya, baru SQL, R, Python, dan macam-macamnya. Bahkan untuk teman-teman yang nggak ada di bidang programming, kayak aku misalkan, aku tuh basicnya teknik industri dan terjun di dunia consulting, it's not really necessary kita tahu yang namanya programming menggunakan Python atau R program dan macam atau bahasa pemrograman, itu not really necessary. Karena kalau misalnya kita kerja di perusahaan yang cukup stable, ada suatu tim sendiri yang menangani itu. Kita hanya cukup mengetahui basic dari Excel atau basic dari how business works. Kita analisis datanya, analisis bisnisnya, kita akan tuangkan itu ke orang lain nantinya. Kayak gitu, semoga menjawab. Nah, tadi kalau misalkan ada pertanyaan, bisa nggak Excel doang jadi freelance? Tergantung freelance-nya apa. Kalau freelance-nya jadi penulis, kan nggak nyambung ya sama Excel ya. Kalau freelance-nya data analis, atau misalkan kita bisa suruh bikin reporting secara ad hoc, atau ini, bisa-bisa aja. Oke, mantap Kak Dana. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir kali ya, sebelum nanti kita masuk ke closing statement dari Kak Dana. Mungkin ini tadi banyak banget yang nanya, tapi mungkin ini teman-teman juga masih fresh graduate, atau mungkin teman-teman yang mau lulus, tapi pengen lagi nyari kerjaan gitu. Jadi kira-kira portofolio apa sih yang bisa dibuat terkait Microsoft Excel ataupun tentang data analis? Apalagi kan ke teman-teman fresh graduate kan mungkin kalau belum magang atau mungkin benar-benar baru lulus kan mungkin belum punya portofolio dan bingung sebenarnya kalau untuk apply apa sih yang harus diunggulin kecuali portofolionya. Kira-kira harus bikin apa nih untuk meyakinkan recruiter, misalnya teman-teman mau magang butuh portofolio dulu atau mungkin mau langsung bekerja. Nah, kira-kira apa sih yang bisa portofolio apa sih yang bisa dibuat? Itu sih Kak Dana. Silahkan. Oke, thank you Tashi. Ini dari Andika Arum ya. Ya, dari Andika Arum. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang portofolio terkait ke case-case atau kasus case sebuah Excel, everything can be made gitu. Tapi biasanya kesalahan portofolio yang fresh graduate buat bagi bukan recruiter, sebagai kita biasanya kan itu biasanya ntar kalau recruiter kan dari XR ya, XR kan kadang kalau misalnya kita tunjukin suatu kita pernah bikin ini loh bu gitu, kadang mereka nggak terlalu ngerti karena bukan bidang kita gitu kan. Tapi yang ngerti kan biasanya kalau itu di wawancara user atau wawancara supervisor kalian yang akan bekerja bareng kalian. Nah, itu kan baru ngerti. Misalkan kayak kalian masuk ke consulting, aku yang wawancara kayak gitu. Maka ketika kalian menunjukkan sebuah Excel, aku akan ngerti, oh ini tuh binarisnya gini. Nah, kesalahan kebanyakan di portofolionya teman-teman fresh grad itu adalah kalian tidak membuat portofolio itu end-to-end. Jadi misalkan nih, kalian bikin case, tadi misalkan performa sales toko Mirota di Jogja. Mirota kan ada, kalau Mirota satu toko di 1, 2, 3, ada 3 cabang gitu kan. Nah, si A itu penjualannya berapa, B berapa, C berapa. Nah, yang dimasukkan end-to-end adalah ketika datanya cuma 3 ini, ya udah 3 itu kalian analisa sampai akhir dari data preparation, data cleaning, data analisis, sampai reportingnya itu pakai data yang sama kayak gitu. Nah, kebanyakan fresh graduate kesalahannya itu adalah mereka misalkan pakai rumus yang basic tadi kayak and, if, or, pakai case yang Mirota. Kemudian ketika mereka bikin table atau bikin grafik, mereka pakai data mahasiswa UGM. Kemudian ketika mereka bikin dashboard, beda lagi, data COVID-19 kayak gitu. Itu jatuhnya kayak portofolio saya banyak loh Pak. Tapi kita ngeliatnya kayak it's not end to end man, kayak itu kamu bisa bikin ini, bisa ini. Poinnya nggak itu. Poinnya adalah kalian harus bisa melakukan analisa secara end to end dari data preparation, data analisisnya, kemudian sampai data reportingnya. Nah, lagi-lagi aku bilang aku spill lagi di bootcamp nanti itu kita akan ada semacam tugas bareng-bareng di
di mana itu tuh teman-teman akan kita dampingi langsung untuk membuat suatu portofolio, di mana itu tuh kalian tuh bisa end-to-end prosesnya dari Excel-nya, kayak gitu. Jadi udah malam ini teman-teman dapat pentingnya, banyak skill banget kayaknya malam ini. Kemudian udah dapat diskon lagi. Kemudian nanti kalau misalkan teman-teman ikut bootcamp, teman-teman udah pasti dapat satu, at least ya minimal tuh satu portofolio yang dapat dipercaya oleh seorang analis lah. At least analis di dunia consulting atau dunia startup atau apapun itu. Itu kayak end to end, it's really important, harus nge-flow datanya. Kayak gitu. Mungkin gitu Tashi. Oke, mantap. Oke, mungkin sambil lanjut ke sebelum kita kasih reaction untuk materi Kak Dana yang keren banget. Mungkin sambil closing statement tipis-tipis Kak Dana. Oke. Dikit aja ya Tashi ya. Ya dikit. Kan tadi kita udah kong kali Kang. Oke. Nah, jadi ini yang tadi ya. Jadi jangan lupa Excel Bootcamp is coming. Jadi bareng aku juga sama teman-teman yang lain, ada teman-teman mentor. Jadi outputnya tadi Tashi mungkin nggak bilang, tapi aku akan spillin kok. Salah satu outputnya adalah teman-teman akan punya satu portofolio end-to-end yang itu sangat penting untuk fresh graduate, atau mungkin kalau teman-teman masih di tahun ketiga, kedua, atau mungkin ada yang masih SMA, it's really great. Kayak tadi aku bilang, seorang data analis is a process. Kalian nggak akan terlahir menjadi seorang analis yang baik, analis yang bagus. Cuma perlu diingat adalah, whatever your dream is, apapun yang teman-teman impikan, prepare now, start now to be a future expert with expert. Gitu aja. Thank you. Wih, mantap banget. Kita kasih reaction dulu nih atas materinya Kak Dana. Saya nih mau kasih reaction, aku kasih love dulu nih. Ini karena kalau bisa teman-teman ngerasa malam hari ini materinya Kak Dana mantap banget, bisa nih kasih reaction nih. Ini ada yang ngasih jempol, tadi ada yang ngasih love juga. Karena emang mantap banget nih materi dari Kak Dana malam hari ini. Nah, sesi selanjutnya ini adalah sesi foto bersama. Jadi teman-teman yang sudah on cam, tetap on cam ya teman-teman. Yang belum on cam, silahkan on cam dulu. Jangan lupa pakai background dari expert.id biar kita sama nih. Kita membirukan webinar malam hari ini dengan expert.id. Oke, masih ditunggu nih. Tim expert yang akan meng-screenshot sudah siapkah, Kak Devi? Siap, Kak Tashi. Siap. Oke, siap. Jadi nanti teman-teman akan aku aba-aba. Dan nanti silahkan bergaya sesuai yang teman-teman mau. Misalnya mau gaya jarinya gini, atau mau gaya aneh-aneh juga nggak apa-apa, biar nanti dimentionkan, nanti akan kita posting di Instagram expert. Sekaligus aku juga mau mengingatkan kalau teman-teman merasa malam hari ini materinya Kak Dana keren banget, walaupun ngebul tapi materinya keren banget. Nah, silakan teman-teman share keseruan webinar malam hari ini, bisa di Instagram atau bisa di LinkedIn. Tadi di Instagram jangan lupa tag expert dan Instagramnya Kak Dana. Yang di LinkedIn juga bisa tag expert, tag Kak Dana di LinkedIn-nya Kak Dana, Kak Perdana Suteja Putra. Dan jangan lupa tag juga di LinkedIn-nya aku, Yunita Syanava Zahro. Biar nanti aku bisa tahu nih teman-teman yang ikut malam hari ini benar-benar mendapatkan materi yang sesuai sama motivasinya teman-teman bergabung malam hari ini. Materinya daging A5, Wagyu A5, dan tentunya teman-teman semakin yakin kalau belajar Excel ini emang keren banget dan emang harus diperjuangin terus. Biar tadi kan kalau Kak Dana belajar menganalisis data tuh end to end. Jadi nggak cuma sekedar, oh aku punya skill ini, tapi juga emang benar-benar menganalisis data dari awal sampai akhir. Nah, semoga teman-teman semakin paham tentang Excel, materinya bermanfaat buat teman-teman yang mau berkarir, yang mau belajar, yang mau menggunakan Excel untuk apapun itu, semoga bermanfaat. Dan tentunya teman-teman jangan lupa untuk ikut bootcamp-nya expert.id. Oke, sebentar. Kenapa? Oke, ini bisa dibantu. Oke, jangan lupa ikut bootcamp-nya expert. Kalau tadi banyak yang pada pengen berkarir, pengen belajar. Nah, jangan lupa karena promo 50.000 cuma malam hari ini. Chat ke crmexpert.id atau admin WA group ke nomornya dan chat Excel. Oke, sambil kayaknya udah semuanya pada on cam ya Kak Devi ya. Mungkin kita dari slide pertama dulu ya. Aku aba-abain dulu ya, Devi.
Oke, teman-teman. Silakan ini. Oke, mungkin. Oke, kita bergaya dulu ya dari slide pertama nih. Ini ada 16 slide karena emang pesertanya banyak banget. Dari slide pertama dulu, aku aba ya. 1, 2, 3. Oke, mantap nih. Slide kedua, sudah Kak Devi siap? Oke, slide kedua ya teman-teman. Nih, 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. Masih ramai juga nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide keempat. Ini masih on cam banyak banget nih. 1, 2, 3. Oke, slide kelima. Ini masih ada yang on cam di slide kelima. Di slide kelima udah nggak ada yang on cam. Oke, siap. Nih, terima kasih banyak malam hari ini teman-teman sudah bergabung dari awal sampai akhir walaupun kelebihan 2 menit. Terima kasih juga untuk Kak Dana, Mas Dana, Kak Dana, Bang Dana atas materinya malam hari ini. Keren banget. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Bisa menjadi jalan langkah teman-teman untuk belajar lebih lanjut lagi. Ini nanti tanya absensi. Tadi absensi sudah dikirim ya teman-teman. Nanti sudah dikirim. Oke, sambil di-share kembali ya tim expert untuk absensinya biar yang belum absen bisa absen. Oke, terima kasih banyak Kak Dana. Selamat malam teman-teman. Semoga ilmu bermanfaat. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali di Bootcamp Expert di